warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi di bab ketiga, yaitu tentang relasi. Yang kita bahas pertama adalah pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi. Nah, yang contoh yang pertama, diagram panah sebelah kiri itu adalah relasi mengikuti ekstra, ya. Jadi himpunan A anggotanya adalah siswa, yaitu Andre, Dudi, Tina, Hilda, dan Anton. Lalu himpunan B anggotanya adalah ekstrakurikuler, anggotanya adalah basket, badminton, renang, musik, dan sepak bola. Jadi himpunan A dipasangkan dengan himpunan B. Nah, relasinya disebut mengikuti ekstra. Nah, Andre mengikuti ekstra basket. Lalu Dudi mengikuti ekstra badminton. Tina mengikuti ekstra renang. Hilda mengikuti ekstra musik, dan Anton mengikuti ekstra basket dan sepak bola. Kemudian perhatikan diagram panah yang sebelah kanan. Ya, di situ ada dua himpunan, A dan himpunan B, di mana himpunan A itu adalah relasi dengan himpunan B, yaitu pelajaran yang disukai. Dengan A anggotanya adalah Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Lalu B anggotanya adalah matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Nah, di sini direlasikan Abdul mempunyai pelajaran yang disukai adalah matematika dan IPA. Budi pelajaran yang disukai adalah IPA, IPS, dan kesenian. Chandra pelajaran yang disukai adalah keterampilan dan olahraga. Dini pelajaran yang disukai adalah bahasa Inggris dan kesenian. Lalu Elok pelajaran yang disukai adalah matematika, IPA, dan keterampilan. Oke. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu pada anggota B. Ya, contoh dari diagram-diagram berikut, manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat diagram yang A. Nah, di situ ada diagram panah. Yang A itu merupakan fungsi karena himpunan A memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Nah, A di situ anggota A memiliki pasangan satu, yaitu bilangan 1. B memiliki pasangan tepat satu di B, yaitu 1. C memiliki pasangan tepat satu di B, yaitu angka 2. Jadi dia disebut dengan fungsi. Lalu diagram yang B, perhatikan. Diagram yang B bukan merupakan fungsi karena kita lihat A memiliki dua pasangan di B. A yaitu berpasangan dengan 1 dan 2. B memiliki pasangan 2, lalu C memiliki pasangan 1. Sehingga ada salah satu dari anggota himpunan A yang memiliki pasangan ganda di B, sehingga dia bukan fungsi. Lalu yang C, perhatikan diagram panah yang C. Di situ ada himpunan A yang anggotanya A, B, dan C, lalu B anggotanya adalah 1 dan 2. Nah, perhatikan di himpunan A, di situ anggota A dia tidak memiliki pasangan di B. Artinya dia bukan fungsi, karena pengertian fungsi adalah setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Sehingga untuk diagram yang C bukan merupakan fungsi. Ini adalah pengertian korespondensi 1-1. Himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B, atau bisa dituliskan dengan NA sama dengan NB. Jadi contoh korespondensi 1-1. Nah, kita lihat diagram yang A yang pertama ya.
Nah, apakah itu merupakan korespondensi satu-satu? Kita lihat. Anggota A, banyaknya anggota A dengan banyaknya anggota B, dia sama. A sama dengan 4 anggotanya, B juga 4. Nah, sekarang dengan melihat pengertian korespondensi satu-satu, tadi adalah himpunan A dipasangkan tepat satu dengan B, dan sebaliknya B dipasangkan tepat satu dengan A. Apakah dia merupakan korespondensi satu-satu? Bukan, ya, karena di situ yang himpunan B dia tidak sebaliknya di A, dia tidak memiliki pasangan sebaliknya di A, sehingga dia bukan korespondensi satu-satu. Kemudian diagram panah yang B, kita lihat apakah dia merupakan korespondensi satu-satu. Dengan melihat jumlahnya, anggota A dan B sama ya. Nah, tetapi di situ untuk himpunan A tidak memiliki pasangan tepat satu di B. Jadi di situ angka 3 memiliki banyak pasangan di B, sehingga dia bukan korespondensi satu-satu. Lalu untuk diagram panah yang C, apakah dia korespondensi satu-satu? Kita lihat dengan melihat banyaknya anggota A sama dengan 5, anggota B juga sama dengan 5, itu merupakan syarat korespondensi satu-satu. Dan kita lihat anggota A memiliki tepat satu pasangan di B, dan sebaliknya anggota himpunan B memiliki pasangan tepat satu di A, sehingga diagram panah yang C itu merupakan korespondensi satu-satu. Nah, sekarang cara menyatakan relasi fungsi dan korespondensi satu-satu. Di sini ada 3 cara. Yang pertama adalah diagram panah, yang kedua adalah diagram kartesius, lalu yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Coba perhatikan cara membuat diagram panah tersebut ya. Diagram panah biasanya digambarkan dengan 2 kurva tertutup sederhana ya. Yang sebelah kiri adalah himpunan A, lalu sebutkan anggotanya apa. Lalu himpunan B, di situ sebutkan anggotanya apa. Kemudian kita pasangkan sesuai dengan relasinya, fungsinya atau korespondensi satu-satunya. Kemudian kalau diagram kartesius, caranya di situ ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah himpunan A, terus sumbu B adalah sumbu Y itu adalah himpunan B. Lalu kita pasangkan sesuai dengan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satunya. Kemudian yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk menulis himpunan pasangan berurutan itu caranya dengan menggunakan kurung kurawal ya. Lalu masing-masing pasangan kita gunakan kurung biasa, lalu kita pisahkan dengan tanda koma. Misalkan Abdul menyukai pelajaran matematika, jadi kita tulis Abdul, matematika. Nah, Abdul menyukai pelajaran selain matematika apa? IPA, jadi Abdul, IPA. Budi, IPA, Budi, IPS, dan seterusnya. Selanjutnya di sini domain, kodomain, dan rank. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2 A tanda panah B. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain, himpunan B disebut daerah kawan atau lawan, atau disebut dengan kodomain. Nah, himpunan bagian dari B yang anggotanya dipasangkan dengan anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Nah, coba kalian perhatikan diagram panah yang ada di gambar tersebut. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B adalah anggotanya 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, A itu semua anggota A disebut dengan domain atau daerah asal, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan B, semua anggota himpunan B disebut kodomain, yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25. Lalu yang terakhir adalah range. Range adalah daerah hasil, di mana hasilnya adalah yang memiliki pasangan di A. Jadi A yang memiliki pasangan di B itu disebut dengan daerah hasil ya. Yang kena panah dari A itu adalah apa? 1, 4, 9, dan 16. Itu adalah range.
banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Nah, perhatikan cara menentukan banyaknya fungsi. Misalkan banyak anggota himpunan A yaitu NA dan banyak anggota himpunan B ditulisnya NB, maka banyaknya kemungkinan fungsi atau pemetaan yang terbentuk dapat dihitung dengan menggunakan ketentuan berikut. Jika ketentuannya adalah banyak kemungkinan fungsi dari himpunan A ke himpunan B, untuk mencari banyak fungsinya itu sama dengan NB dipangkatkan dengan NA. Sebaliknya, kalau banyak kemungkinan fungsi dari himpunan B ke himpunan A itu sama dengan NA pangkat NB. Contoh, A anggotanya adalah 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota himpunan adalah 3. B anggotanya sama dengan 3 dan 4. Maka banyaknya anggota himpunan B adalah 2. Tentukan banyaknya kemungkinan pemetaan atau fungsi dari yang pertama himpunan A ke himpunan B. Berarti banyak kemungkinan pemetaan dari A ke B adalah NB pangkat NA. Berarti NB nya tadi kan 2 ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu banyak kemungkinan pemetaan dari himpunan B ke himpunan A. Sebaliknya berarti NA pangkat NB. NA nya itu 3 dipangkatkan 2 itu sama dengan 9. Selanjutnya, banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari dua himpunan. Nah, contoh. Nah, untuk korespondensi satu-satu tadi kan antara himpunan A dengan himpunan B memiliki anggota yang sama ya. Jadi perhatikan contohnya. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi anggota A itu banyaknya ada berapa itu? Ada 6 ya, ada 6 anggota. B juga ada 6 anggota. Tentukan berapa banyak kemungkinan korespondensi satu-satu dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Nah, kalau penyelesaiannya adalah banyaknya anggota A dan B itu sama yaitu 6, maka N-nya sama dengan 6, sehingga banyak korespondensi satu-satu yang mungkin adalah, nah karena banyaknya 6, kita mulai perkalian 6 mundur sampai 1. Jadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 6 dikali 5 adalah 30, 30 dikali 4 itu adalah 120, 120 kali 3 adalah 360, 360 dikali 2 adalah 720, dikali 1 adalah sama dengan 720. Sehingga ada 720 korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B ya. Jadi kita tidak mungkin menggambarkan satu persatu, banyak sekali ya.